Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Jamaah Khatmil Quran, Konita Muslimah Community yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kenikmatan yang tiada hentinya kepada kita. Dan seandainya pun nikmat itu kita hitung, kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, kamu tidak akan sanggup. Nikmat, kita diberikan nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, kita bisa jalan. Dan syukurnya lagi Allah masih membukakan hati kita, melunakkan hati kita untuk bisa bersama-sama menghadiri acara Khatmil Quran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia berniat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka malaikat menaungi orang itu, orang yang menuntut ilmu, dengan sayap-sayapnya. Amin. Ketika ada seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia niat pengen nuntut ilmu, maka malaikat, ada dua hal yang malaikat lakukan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dosa si fulan, ampunilah dosa orang ini. Kemudian permintaan yang kedua malaikat kepada Allah, malaikat mengamini doa-doa para penuntut ilmu. Maka kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya ketika kita pergi ke sekolah, ibu-ibu dirahmati oleh Allah. Ketika kita pergi ke suatu majelis, kita berniat untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka itu sudah disebut dengan penuntut ilmu. Maka malaikat mengamini doa kita. Ketika kita doa dari rumah, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya, maka malaikat mengamini doa-doa kita. Itu kalau kita mau bersyukur kepada Allah. Saking indahnya Islam, sampai malaikat pun meminta seperti itu kepada Allah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini penutup para nabi, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ketika Nabi Muhammad penutup para nabi, la nabiyya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, wa la rasula ba'dah, tidak ada utusan setelah Nabi Muhammad. Toh seandainya kalau ada orang yang mengaku nabi, mengaku utusan, berarti itu nabi palsu. Apalagi sampai buat-buat ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu diturunkan kepada hatinya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita
melanjutkan kepada temanya itu penyebab dan akibat hati yang mati. Jadi kenapa kok ada orang itu mati hatinya, dikasih nasihat gak mau, dikasih kebaikan gak mau, mati hatinya. Apa sih penyebabnya dan akibatnya apa? Saya teringat dengan satu hadis yang saya bacakan tadi. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, Bu. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah ini bukan rahim, Bu. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan lagi, Ida solahat solahal jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, maka akan baik seluruhnya. Wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau nanti segumpal darah ini rusak, maka rusaklah semuanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah segumpal darah itu? Ala wahiyya qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Ini gambaran bagi kita. Semua apa yang kita lakukan, kalau kita menghiasi diri kita dengan kebaikan, maka respon tubuh akan keluar juga dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, kita melakukan kejahatan, maka respon tubuh juga akan mengeluarkan keburukan, kejahatan. Saya ada cerita, ada kisah Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri ini pergi ke pasar. Di pasar dia bertemu dengan penduduk Basrah. Kemudian penduduk Basrah ini bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Jadi Hasan Al-Basri ini terkenal dulu dipanggilnya dengan nama julukan Aba Ishaq. Wahai Abu Ishaq, kata penduduk Basrah, Al-Quran itu kan jelas di situ. Allah, janji Allah jelas. Iya, terus kata Hasan Al-Basri, di dalam Al-Quran mengatakan, Allah juga berfirman di situ, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Terus kenapa wahai Aba Ishaq, saya ini sudah lama berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Apa karena saya salah dalam doa saya, dalam mengucapkan doa? Apakah kemudian doa saya tidak didengar oleh Tuhan? Kata Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri tersenyum. Kata Hasan Al-Basri, bagaimana doa kita tidak nyampe kepada Allah, tidak nyampe ke arsy, kalau kita tidak punya channel kepada Allah, hati kita tidak nyambung kepada Allah. Bagaimana doa kita mau diterima sedangkan hati kita mati? Kita hanya datang kepada Allah, kata Hasan Al-Basri, kita hanya datang ketika kita butuh saja. Ketika kita diberikan nikmat, ketika kita diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang banyak, sehingga kita bisa melakukan apapun, kata Hasan Al-Basri, kemudian kita melupakan Allah. Kata Hasan Al-Basri, kalau misalkan kita tidak menyandarkan diri kita kepada Allah, tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah, kata Hasan Al-Basri ini, terus kemana langit untuk kita berteduh? Kita harus cari bumi kemana untuk bisa berpijak, kata Hasan Al-Basri. Akhirnya penduduk Basrah itu termenung. Iya ya, memang saya ketika berdoa, saya nggak pernah nyampe hati saya ini kepada Allah. Hati saya ini mati, kata penduduk Basrah. Akhirnya, ketahuilah wahai penduduk Basrah, ada beberapa hal yang mana faktor-faktor ini bisa mematikan hati kita.
Yang pertama, kata Hasan al-Basri, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqa. Araftumullah wa lam tu'tu haqqa. Kamu mengenal Allah, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak kamu laksanakan. Kata Hasan al-Basri. Kamu kenal Allah ketika ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pencipta manusia? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Kita tahu, kita mengenal Allah. Akan tetapi kewajiban yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kita laksanakan. Sholat hanya sebutuhnya saja. Setelah semuanya selesai, hilang sholat. Setelah semuanya diberikan kenikmatan, hilang rasa syukur kita kepada Allah. Ini kata Hasan al-Basri. Terus bagaimana hati kita mau hidup kalau kita seperti itu? Kita mengenal Allah, tapi nggak pernah dilakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya takwa itu, makna yang sebenar-benarnya takwa adalah menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, dilaksanakan. Kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Makanya janji Allah juga jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluaran. Ketika dia dapat masalah, Allah berikan, bukakan. Allah kasih solusi di situ, ibu-ibu. Allah kasih solusi, Allah kasih orang yang datang kepada dia, kemudian dia membantu. Tapi satu syaratnya, takwa, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita nggak tahu awalnya ini kok rezeki dari mana ya. Ternyata apa? Latar belakang kita apa? Karena kita sudah takwa kepada Allah. Kalau kita takwa, maka nyambung hati kita itu kepada Allah. Maka doa kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kita misalkan araftumullah, antum ini mengetahui Allah, kenal dengan Allah, kata Hasan al-Basri, tapi antum melupakan itu semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang menyebabkan hati kita itu mati. Ini yang pertama, kata Hasan al-Basri. Kemudian yang kedua adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian itu semua membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ini itu, sampai bolak-balik hafal Al-Quran. Kharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, walam ta'malu bih, tapi tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, tapi kita hindari itu. Untuk selalu bersyukur, tapi kita hindari. Contohnya, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan ini dalam Al-Quran. Tapi kita tidak mengamalkan itu. Tapi siang malam kita baca Al-Quran. Itulah yang bisa menyebabkan hati kita itu mati. Simpelnya saja gini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Kalau na'budunya saja, penyembahan kita kepada Allah itu sudah kita terlaksana, maka ketika kita meminta nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan. Tartibul kalimatnya seperti itu. Na'budu dulu baru nasta'in. Kita menyembah Allah dulu, dilaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, baru kita nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Apa yang ada di dalam hati kita, kesusahan, tapi kita menyembah dulu kepada Allah, baru Allah berikan pertolongan. Ini orang sekarang dibalik semua, Bu. Tartibul kalimatnya dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Jadi meminta dulu pertolongan, sudah minta sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, tapi nggak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran. Nah ini yang repot kalau kayak gini.
Nasta'in dulu, nasta'innya minta terus sama Allah. Sama ketika kita misalkan mendekati presiden atau gubernur, kita mendekati presiden, masa kita langsung minta ke presiden, presiden saya minta. Kalau kita harus taat dulu sama bawahannya presiden, sama asistennya, sama siapanya itu, kita taat dulu, kita patuhi aturan yang ditetapkan oleh presiden, oleh gubernur, baru kita bisa ke atas. Ini enggak. Kalau kita jadi manusia beda lagi. Ketika kita minta kepada Allah, sudah gak dekat sama Allah, jalan-jalannya apa yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dilanggar semua, tapi kita minta itu, makanya hati kita tertutup, hati kita ini mati. Nah, tadi ada yang doa yang penduduk Basrah itu kemudian tidak diterima doanya, tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kenapa? Penyembahannya masih kurang. Jadi kalau kita semua terlalu banyak meminta, tetapi tidak ada usaha kita hanya berdoa, gak ada usaha untuk kerja, gak ada usaha untuk ibadah, gak ada ikhtiar, kita hanya berdoa terus, sama, gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan kita takwanya bagus, kita menjadi orang bertakwa, ibadahnya bagus, kemudian kita meminta, langsung Allah kabulkan. Ketika adzan kita sholat, duhur adzan sholat, asar adzan sholat, ketika kita minta kepada Allah, Allah langsung kabulkan ya. Cepet juga Allah ngabulinnya. Tapi kalau kita duhur, kita masih mau sholat duhur nanti ketika mau adzan asar mau sholat duhur ketika udah jam 5:30, jam 5, terus kita minta yang aneh-aneh sama Allah. Ya Allah, kasih saya tanah ya Allah 5 hektar ya Allah. Tapi sholatnya aja seperti itu, lalai seperti itu. Ya akhirnya kata Allah, karena Anda ini telat, panggilanku aja telat, bagaimana aku mau mengabulkan permintaan Anda? Saya juga telat-telat aja. Ini kata Allah seperti itu. Makanya di dalam hadis qudsi, kullukum dhallun. Ini hadis qudsi. Semua di antara kalian, wahai anak Adam, kullukum dhallun, kalian itu semua tersesat, kalian itu semua bingung. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku berikan petunjuk. Jadi kita itu semua bingung, kita itu semua sesat gitu. Tapi karena kita minta kepada Allah, ya Allah berilah jalan ya Allah yang terbaik, ihdinas siratal mustaqim. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai, bukan jalan yang engkau sesatkan ya Allah. Itu kita minta doa di situ kepada Allah. Tapi kita nggak sadar kan, kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tapi kita nggak tahu apa isi dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah kata Hasan Al-Basri, ada orang dia berzikir tapi hatinya tidak kepada Allah, hatinya kepada dunia. Contohnya, contoh kecilnya, lisan kita berzikir astagfirullahaladzim, 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 tapi hati kita bilang apa? Gaji 13 gitu. Kapan ya gaji 13 cair ya? Kapan ya gaji 14 cair? Tiba-tiba nanti gajinya sampai 20. Kapan ya gaji 15 cair? Kapan gaji 16 cair? Sampai 20 itu. Apalagi yang PNS. Itu. Jadi lisannya berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Tapi hatinya gak nyambung kepada Allah. Hatinya memikirkan dunia, tuh nanti gimana ya tanah itu ya, tuh nanti gimana ya itu gorengan di dapur ya, gitu. Tuh saya masak nasi nanti gimana kalau gosong itu ya, gitu.
hatinya memikirkan dunia. Itu orang hati-hati yang lalai. Jadi Allah, bagaimana kita mau nyampe kepada Allah kalau hati kita seperti itu? Akhirnya apa? Hati kita menjadi hati yang mati. Karena kenapa? Hati kita selalu memikirkan dunia. Seandainya kalau hati kita itu tujuannya satu, hanya kepada Allah, insya Allah hati kita tidak akan mati. Ada cerita, ini cerita saya dari kitab Laqtul Marjan karya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Itu ada di Baghdad, ada seorang raja, dia punya adik. Adiknya ini kesurupan. Kemudian keluarganya raja ini datang ke Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam madhab itu. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam, itu adiknya raja kesurupan. Tolong bacakan ayat-ayat ruqyah biar sembuh. Akhirnya katanya Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak mau dekat-dekat dengan penguasa. Saya tidak mau dekat-dekat dengan penguasa. Terus bagaimana Imam? Itu adiknya kesurupan, nggak sembuh-sembuh. Kata Imam, ambil saja sandal saya itu, bawa ke sana. Sandal yang saya pakai setiap kali saya berwudu. Dibawalah sandal itu, nyampe di istana, sembuh. Sembuh. Setelah berhari-hari, kemudian berbulan-bulan sembuh, ulat lagi. Ulat lagi. Kemudian datang lagi keluarga raja ini ke Imam Ahmad bin Hambal. Wah, Imam itu kesurupan lagi, Imam. Gimana itu? Saya nggak bisa mengatasi. Bawa lagi sandal saya. Nah, dibawa itu sandalnya itu dibawa. Ketika dibawa sembuh. Akhirnya jinnya yang masuk ke dalam dirinya itu bilang, dia berbicara kepada keluarganya, saya bukan takut kepada sandal ini. Katanya seperti itu. Akan tetapi saya takut kepada orang yang punya sandal ini. Siapakah itu? Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini ketika dia berzikir, dia fokus kepada Allah. Gak pernah ada pikiran dunia-dunia. Tuh nanti kalau saya diambil gimana ya? Tuh ini ipar-ipar saya gimana ya nanti ya? Oh ini saudara saya nanti rebutan tanah gimana ya? Gitu. Imam Ahmad bin Hambal tidak seperti itu. Kalau mungkin orang-orang yang berpikir kritis, oh iya itu orang-orang dulu itu memang gitu, jadi nggak bisa disamakan dengan kita. Kalau misalnya ada orang yang berbicara seperti itu, kita itu harus mencontoh orang-orang yang terdahulu. Bukan kemudian kita mengatakan, kemudian menyatakan kita bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang mereka perbuat. Contohnya Rasul saja. Ketika Rasul berbuat baik, Rasulullah selalu sabar gitu ya. Kita sudah bilang, oh itu Rasulullah beda dengan kita. Jangan seperti itu. Kita harus mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah melalui hadis, melalui kemudian apa? Akhlaknya Rasulullah. Itu. Kita sudah bisa membandingkan kok. Oh ini sekarang manusia itu beda. Gitu. Kita hanya berbicara seperti itu. Yang mana juga kita hidup di zaman yang mana orang jujur itu dikhianati. Kemudian pengkhianat sekarang diberikan amanah. Kemudian kita juga hidup sekarang ini di masa tuntunan dijadikan tongkrongan. Kemudian tongkrongan dijadikan tuntunan. Nah ini yang repot kalau kayak gini. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah agak menjadikan tongkrongan dijadikan tuntunan, itu segera kita tegur. Gitu. Itu di dalam kitab Laqtul Marjan. Akhirnya jin itulah bercerita tentang Imam Ahmad bin Hambal ini, bahwa saya cuma takut kepada orang itu karena dia kenapa? Ketika beribadah fokus hanya kepada Allah, makanya hatinya dibukakan oleh Allah, kemudian diberikan rahmat, diberikan hidayah,
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga menjadi orang yang alim. Orang aja takut. Saking ilmunya tinggi, ilmunya banyak, kealimannya, kearifannya, sampai jin pun takut. Seperti itu. Jadi maka ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, berzikir kepada Allah, satukan hati kita kepada Allah. Kalau kita dibiasakan hanya melihat dunia, kemudian kita memikirkan dunia, akhirnya apa? Allah tutup hati kita. Jadi dinasehati nggak mau, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu di dalam kitab Laqtul Marjan. Ada juga di dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim ini gini. Yang ketika Nabi Ibrahim ada patung itu banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dihancurkan yang kecil-kecil itu dengan kapak. Akhirnya kapaknya ditaruh ke patung yang besar. Kemudian datang orang yang menyembah patung itu. Loh, ini siapa yang berbuat seperti ini? Coba panggil Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa patung ini hancur? Loh, kok tanya saya, kata Nabi Ibrahim. Tanyakan saja patung yang lebih besar yang mereka pegang kapak. Akhirnya seharusnya ini ibu, ini hidayah ini akan datang kepada orang yang menyembah berhala itu tadi. Ini Allah buka hatinya, akan tetapi kenapa? Karena dia selalu kebiasaan melakukan keburukan, akhirnya respon tubuhnya menutupkan hatinya. Padahal Nabi Ibrahim sudah bilang seperti itu. Ini hidayah. Kenapa tanya sama saya? Tanya aja sama patung yang lebih besar. Itu mungkin yang menghancurkan. Kemudian mereka memikirkan, oh iya ya, gitu. Iya ya, gitu. Akan tetapi karena dia kebiasaan orang yang menyembah berhala ini kebiasaan buruk. Kebiasaannya selalu menyembah berhala, membunuh manusia, berzina. Akhirnya apa? Allah tutup itu hatinya. Allah tutup, akhirnya hidayah nggak jadi masuk. Karena kita tidak ada respon dari tubuh kita untuk membukakan hati. Kita sudah kebiasaan berbuat buruk, Bu. Coba kalau kita kebiasaan berbuat baik, insya Allah, maka respon tubuh akan mengeluarkan juga kebaikan. Terbuka hati kita. Ini kisahnya Nabi Ibrahim di dalam Laqtul Marjan. Kemudian yang keempat adalah, yang keempat tadi, yang ketiga, yang keempat, hati mati itu penyebabnya apa? Memakan makanan yang haram, mencari harta-harta yang haram. Saya ada kisah Abu Dujanah, mungkin ibu-ibu tahu, banyak yang tahu kisahnya Abu Dujanah ini karena terkenal sudah. Abu Dujanah ini seorang sahabat Nabi yang dia selalu berjemaah ke masjid. Dia tidak pernah meninggalkan Nabi sholat, apalagi sholat subuh, kecuali selesai Nabi berdoa. Pernah suatu hari sholat subuh, Abu Dujanah ini pergi duluan. Jadi setelah sholat langsung pergi, sampai 2 hari berturut-turut. Rasulullah heran, loh, kemana Abu Dujanah ini? Ditanyakan kepada para sahabat, kemana Abu Dujanah ini, kok tumben ya? Kok menghilang habis sholat? Apa dia tidak punya hajat kepada Allah? Kata Rasulullah. Akhirnya dijawab oleh para sahabat, wahai Rasulullah, mungkin Abu Dujanah sakit, mungkin ada kepentingan apa. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, nyambung hatinya Rasulullah itu kepada siapapun, tahu kretek hatinya itu. Akhirnya apa? Datang Rasulullah itu kepada rumahnya Abu Dujanah. Abu Dujanah, kata Rasulullah, mengapa engkau selalu terburu-buru ketika setelah sholat? Apakah engkau tidak punya hajat? Engkau tidak punya hajat, engkau tidak mau berdoa kepada Allah? Apakah engkau tidak punya keinginan kepada Allah? Kata Abu Dujanah, wahai Rasulullah, bukan saya tidak punya hajat ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah.
Saya ini orang miskin, saya tidak bisa makan, saya kekurangan ya Rasulullah. Saya punya banyak hajat, punya banyak keinginan yang saya inginkan, yang saya ingin doakan kepada Allah, yang saya ingin minta kepada Allah. Terus kenapa engkau ini selalu meninggalkan masjid sebelum engkau berdoa? Ya Rasulullah, aku pernah di suatu hari melihat anakku ya Rasulullah bangun. Ketika subuh bangun, kemudian apa? Dia itu memilih kurma milik tetangga saya, ya Allah. Saya takut kurma itu kemudian dimakan, menjadi makanan yang subhat, menjadi makanan yang haram karena tidak ada izin dari tetangga saya. Kata Abu Dujana. Akhirnya Rasulullah berlinang air mata di situ. Karena Abu Dujana ini nanti, saya takut ya Rasulullah, ketika nanti saya di hadapan Allah di akhirat, dari mana engkau membesarkan anak-anakmu? Dari mana engkau menafkahi keluargamu? Ditanya oleh Allah seperti itu. Apa yang akan kita jawab kalau kita mendapatkan dari cara yang haram? Saya dapat dari mencuri, ya Allah, misalnya gitu. Langsung kita masuk neraka, tanpa hisab itu. Kalau kita sudah jawabnya pas gitu. Karena kebiasaan memakan harta yang haram ini bisa menutup hati kita. Kemudian karena Rasulullah berlinang air mata, Rasulullah datanglah keesokan harinya ke rumahnya tetangganya, si fulan ini. Si fulan ini terkenal dengan orang munafik di kampung itu. Jadi orang munafik ini nggak bisa diberikan agama, nggak bisa diberikan nasihat, nggak bisa. Akhirnya kata Rasulullah, wahai fulan, saya beli satu pohon kurma kamu ini untuk Abu Dujana, saya ganti nanti dengan 8 pohon kurma yang ada di surga. Loh, kata tetangganya ini, ya Rasulullah, engkau kalau transaksi di dunia harus ada di dunia. Kurmanya ada di dunia, saya digantikan di surga. Kata tetangganya ini, karena tetangganya orang munafik. Saya nggak mau ya Rasulullah, saya nggak mau. Harus jelas, harus ada di dunia, ada barang, ada mau ditukar tambah, harus ada semua. Akhirnya setelah itu terdengarlah perkataan itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian datanglah Sayyidina Umar itu kepada tetangganya. Wahai fulan, saya beli pohon kurma ini buat Abu Dujana, saya gantikan dengan 8 pohon kurma yang ada di kebun sana. Itu buahnya lebih besar, buahnya lebat banyak, kemudian pohonnya itu lebih tinggi daripada ini. Nah, kata tetangganya, nah kalau ini kan jelas, ini jelas ya Rasulullah, kalau kayak gini ini saya mau, katanya, saya bisa jadi orang kaya. Hanya datanglah ke istrinya, karena istrinya juga mendukung kemunafikannya suaminya. Datang ke istrinya, Bu. Sudah suaminya munafik, kemudian didukung oleh istrinya. Tidak mau dengan kebaikan, didukung. Kemudian bilang itu suaminya, wahai istriku, aku sekarang ini banyak rezeki. Loh, kok bisa suamiku? Aku kan tadi mau dibeli sama Rasulullah. Rasulullah ini aneh katanya. Masa saya mau dibeli pohon kurma ini digantikan dengan di surga? Akhirnya kemudian datang istriku, Sayyidina Umar bin Khattab itu datang. Kemudian menggantikan pohon kurma ini dengan 8 pohon kurma yang ada di kebun sana. Katanya itu lebih banyak, lebih besar katanya. Nah, dan kita bisa kaya. Kalau dunia terus. Pengen dijual buahnya, pengen dijual, nggak ada yang mau mau diinfakkan, nggak ada, disedekahi nggak ada. Pengennya dijual bisa bentuk uang gitu, bisa berubah bentuk uang, dijual terus. Akhirnya kata suaminya, gini istriku, besok sebelum Sayyidina Umar itu kesini, saya akan ambil buah-buah pohon kurma yang ada di depan rumah kita, biar mereka ini nggak dapat buah kurma itu, nggak dapat, biar sedikit aja, biar mereka makan sedikit. Akhirnya karena Rasulullah rahmatan lil alamin, Rasulullah itu tahu apa yang mau dilakukan oleh umatnya, oleh orang-orang sekitarnya, itu tahu Rasulullah. Seketika itu keesokan harinya Abu Dujana melihat pohon kurma yang ada di depan tetangganya tadi itu berpindah ke depan rumahnya Abu Dujana.
Ini karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Kalau kita gitu Bu, bisa-bisa kita diundang banyak orang Bu. Saya bisa mindahin rumah aja udah luar biasa. Kayak jin aja bisa buat candi. Gitu. Bisa buat rumah dalam semalam gitu, bisa mindahin rumah, bisa mindah pohon gitu. Tapi Rasulullah ini rahmatan lil alamin, murni Rasulullah ini dari Allah langsung. Tahu apa niat-niat yang ingin mereka perbuat, tiba-tiba berpindah. Kemudian apa? Abu Dujanah ini kesenangan, gembira, bahagia karena yang tadinya kelaparan, tadinya yang kekurangan, sekarang bisa makan kurma. Ya Rasulullah, saya terima kasih ya Rasulullah, karena engkau telah membantu saya. Saya nggak tahu kapan Rasulullah ini memindah pohon kurmanya. Padahal katanya istrinya, Rasulullah masih tidur tadi malam. Rasulullah itu ada di rumah tidur, dengan dihiasi dengan ibadah-ibadahnya Rasulullah. Gak ada Rasulullah keluar rumah katanya. Kok bisa pohon kurma ini berpindah? Karena memakan harta yang haram. Dinasehati nggak bisa Bu. Orang kalau sudah memakan harta yang haram, makanan-makanan yang haram, itu dinasehati nggak bisa. Tertutup semuanya, ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim misawah, tersumbat. Wa fi adanihim waqra, kata Allah di dalam Al-Quran. Kemudian ketika orang memakan harta yang haram, dari hasil-hasil yang haram, pokoknya segala sesuatu lah, dari harta yang haram, dari makanan yang haram, hasil mencuri ataupun yang lainnya, itu sulit tuh dinasihati. Wa fi adanihim waqra, pendengarannya tetap bisa mendengar dia. Tapi apa? Ketika diberikan nasihat, nasihat ini keluar lagi, tersumbat. Adanihim waqra, tersumbat. Wa fi adanihim waqra. Jadi tersumbat, dikasih nasihat nggak bisa, sudah tersumbat. Ya gimana kalau orang seperti itu? Maupun didatangi habaib kiai sekalipun, kalau dia tidak ada niat, tidak ada dari dirinya untuk merubah dirinya, membuka hatinya, ingin meminta rahmat kepada Allah, hidayah kepada Allah, kalau dari dirinya saja tidak ada, sampai berbusa-busa pun gak akan bisa. Panggil aja 1000 kiai, tapi kalau dalam dirinya dia tidak akan merubah, dia tidak ada niatan pengen merubah, pengen membuka hatinya, pengen berubah, pengen hijrah, gak ada. Tetap saja, karena kebiasaan memakan harta-harta yang haram, kemudian makanan-makanan yang haram. Kalau sekarang, zaman sekarang Bu, beda Bu. Anaknya ada di luar, kemudian putra-putrinya ada di pondok. Enggak tahu apa yang dilakukan anaknya di pondok. Anaknya suka mencuri misalkan. Akhirnya apa? Kata orang tuanya juga dapat dari hasil mencuri, dari harta yang haram juga. Kemudian kata orang tuanya, "Le, do, makan le, saya kenyang le, sampai lemu le," gitu. Sampai lemu do, gitu misalkan gitu. Akhirnya apa? Dia makan terus tanpa memikirkan, ini dari mana ya? Gitu. Oh, ini dari mana hartanya? Oh, ini makanan punya siapa? Gitu. Kalau kita selalu memberikan itu kepada anak kita, maka anak kita diperintahkan untuk makan makanan harta yang haram, makan makanan yang haram, babi dimakan, ya enak katanya gitu. Akhirnya Allah tutup orang yang melakukan seperti itu, Allah tutup nanti hatinya, Allah tutup, sehingga apa? Nasihat, dikasih nasihat gak bisa, disuruh baca Quran, disuruh berbuat kebaikan gak bisa. Tapi kalau dia masih bisa berbuat kebaikan Bu, dia masih mau berubah, masih mau berbuat kebaikan, Allah masih belum tutup hati itu. Tapi karena kenapa? Karena masih ada kebaikan yang muncul dari dalam dirinya. Kalau sudah gak ada kebaikan sama sekali, dinasehati udah gak bisa, tetap aja Bu. Gitu.
Karena dari awalnya dia sudah tidak baik. Dari kecil, istri kita hamil misalnya, istri kita hamil diberikan harta-harta yang haram. Akhirnya apa? Menjadi daging, menjadi darah daging. Itu di dalam diri kita sampai ke rahimnya itu haram semua. Bukan dagingnya yang haram, makanannya yang masuk ke dalam dirinya haram. Harta-harta yang haram. Yang nggak tahu saya kalau cara-caranya dari cara yang seperti apa. Itu yang harus kita waspadai dan harus kita teliti, harus kita hati-hati. Karena kalau orang sudah mendengar yang baik-baik, dia selalu melakukan hal yang baik-baik, maka respon tubuhnya akan baik. Sebaliknya, kalau dia setiap harinya dihiasi hanya dengan kejahatan, keburukan, maka respon tubuhnya juga akan melakukan keburukan dan kejahatan. Saya ada kisah juga, kisahnya iblis. Iblis ini punya panah. Iblis ini punya panah, yang mana panahnya ini ada racunnya. Gitu. Jadi ketika panah ini terkena anak Adam, manusia, apalagi orang Muslim, orang Islam, bila terkena ke satu orang itu, maka orang itu akan sulit untuk melakukan kebaikan dan digampangkan untuk melakukan kemaksiatan. Sahmu mashum min sihamil iblis. Panah itu dari iblis, ada racunnya. Karena kenapa? Janjinya iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Itu kata di dalam Quran itu dijelaskan. Janjinya iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Sama iblis akan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah kalau bisa, kata iblis. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian iblis itu juga mengganggu dari kanan kita, dari kiri kita, dibisikkan untuk selalu melakukan keburukan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian apa? Ya Allah, engkau tidak akan pernah menemukan hambamu yang pandai bersyukur kepada Allah. Itu kata iblis. Akhirnya apa? Iblis senang. Iblis senang karena iblis ini bisa mengajak manusia untuk membersamainya di neraka. Jadi kalau kita yang sudah, misalkan saya pun sendiri, kalau sudah enak dengan maksiat, kalau kita sudah enak dengan dosa-dosa, maka kita sudah terkena panahnya iblis, yang mana panah itu ada racunnya. Racunnya mematikan. Itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ini kalau orang yang selalu memakan makanan yang haram, selalu berbuat buruk, maka respon tubuhnya akan juga seperti itu. Jadi nggak bisa, sudah terkena panah itu tadi. Sulit untuk melakukan kebaikan, sulit untuk diajak sedekah, sulit untuk diajak berinfak, kemudian sulit untuk membantu orang lain. Tapi kalau kita punya tetangga, Bu, Masya Allah, jangankan kita pamit untuk meminta buahnya, misalkan, bukan kayak ceritanya Abu Dujana tadi, malah tetangganya bilang, ambil saja buah saya ini, kalau bisa sama pohon-pohonnya, tapi jangan di rumahnya. Itu kalau sama rumahnya bahaya, mau tinggal di mana. Ini adalah hal-hal yang dapat mematikan hati. Itu penyebabnya, akibatnya seperti itu. Jadi semua perubahan, semua manusia itu bisa berubah. Kita nggak bisa menilai, kemudian kita menilai bahwa orang ini selamanya tetap gini. Nggak bisa kita menilai seperti itu, Bu. Kalau dia sudah di dalam dirinya ada kebaikan, kemudian dia mau berubah, pasti Allah rubah.
Jangan pernah kita menyatakan ketika ada orang berzina, orang bermaksiat, melakukan dosa dan lain-lain, kemudian kita katakan, oh dia ahli dosa dia. Gak ada yang tahu. Itu. Kita hanya bisa menilai saja. Kita hanya bisa menilai, oh itu ahli neraka. Jangan. Karena takutnya ahli neraka itu akan kembali kepada diri kita. Kita misalkan ibadahnya luar biasa bagus, ibadahnya luar biasa bagus, tapi kita selalu membicarakan keburukan orang, membicarakan kejahatan-kejahatan orang, sehingga apa? Dosa yang mereka lakukan itu akan kembali kepada kita. Kita yang ambil, mereka bersih, kita yang kotor. Semua orang bisa berubah. Toh kita bukan Fir'aun, kita bukan pembunuh orang, kita nggak suka ambil suami orang, kemudian kita nggak suka ambil istri orang. Allah masih bukakan, Allah masih lunakkan di dalam hati kita. Kalau kita mau benar-benar berdoa, tapi ya itu tadi, kembali lagi, na'budu dulu kata Allah. Kamu menyembah dulu kepada Allah dengan sembahan yang benar, kemudian nasta'in, baru meminta pertolongan kepada Allah. Itu dari mana Ustaz? Ini saya belajar dari Al-Quran dan hadis, kemudian ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir. Kemudian dari kitab-kitab, saya jelajahi kitab-kitabnya. Oh ini kitabnya yang menjelaskan ini. Karena ada beberapa kelompok memang yang nggak mau. Memang beberapa kelompok ini memang nggak mau dengan kitab. Jadi nggak mau dengan ilmu-ilmu tafsir, nggak mau. Jadi kalau misalkan berbicara tentang kitab ini, nggak mau Bu, itu sudah ditolak duluan. Karena kenapa? Saya hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus bagaimana kita menafsirkan Al-Quran? Bagaimana ketika kita menafsirkan hadis? Al-Quran itu harus dilihat dengan asbabun nuzulnya. Hadis itu dilihat dengan asbabul wurudnya. Kapan, apa sebabnya sih hadis ini turun? Kemudian kita hanya menyatakan, oh ini sesat nih Ustaz. Gitu. Karena kenapa? Rujukannya ke kitab terus. Itu ini kitab tafsir. Gitu. Kayak sholat saja, sholat wudhu itu nggak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Aqimis sholat itu cuma gitu toh. Tapi bagaimana sholat itu? Cuma warka'u wasjudu itu saja. Suruh ruku, suruh sujud. Terus bagaimana dengan bacaan-bacaannya? Kalau tidak ditafsirkan dengan kitab-kitab tafsir, dengan pendapat-pendapat ulama. Kemudian kita mau sholat sesuai dengan Al-Quran itu. Sholat misalkan, aqimis sholat, kita berdiri sudah. Kemudian ruku, kemudian sujud. Kemudian berdiri lagi. Gak baca apa-apa. Gak mau kita mempelajari itu. Dan sekarang banyak kelompok-kelompok itu Bu, sekarang mereka dibiayai untuk menyesatkan umat. Nah itu. Makanya kita itu jangan selalu kemudian ibadah kita bagus sesuai dengan yang disampaikan kemarin, pengajian yang kemarin, bahwa ibadah kita bagus, kita sudah jadi orang bertakwa, kemudian apa? Kita menyesatkan orang. Gak ingat dengan dosa-dosa sendiri. Itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang soleh, kita mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, kita diberikan umur yang barokah. Karena umur itu umur yang barokah, umur panjang. Kenapa kok ada orang bilang umur panjang? Umur panjang ini maksudnya gini, dia walaupun meninggal dia tetap terkenang. Ini umur yang panjang, dia barokah umurnya. Misalkan ada si fulan suka berbuat baik, dia sudah meninggal tapi namanya terkenang. Ini umur yang panjang, umur yang barokah. Tapi ada orang misalkan hidupnya luar biasa, jahat sama tetangganya, hidupnya gak rukun, selalu mendolimi, memfitnah. Ketika mati, meninggal, tetangganya senang, malah bancaan tuh. Tapi ketika orang itu baik, selama di dunia baik, terkenang. Oh iya ya, ketika bulan Ramadan saya selalu diberikan sahur, selalu diberikan
buka puasa sama si dia. Jadi terkenang. Ketika terkenang, maka dia nanti mendapatkan doa dari orang-orang yang telah dia perlakukan baik. Dia didoakan nanti, orang yang mati, orang yang meninggal didoakan karena selalu melakukan kebaikan. Itu. Nah, semoga kita aja mendapatkan umur yang panjang dan barokah. Amin. Mungkin demikian dari saya, Ibu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjelang siang itu bisa bermanfaat bagi diri saya. Bagi diri saya pribadi, kemudian bagi para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebelum doa, ini ada permintaan mohon doa untuk Ibu Nani Langgeng. Bu Nani Langgeng pagi hari ini akan melaksanakan operasi jantung di Rumah Sakit Sarjito. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan penyakitnya, kemudian Allah berikan kesehatan, kenikmatan, kembali normal, kembali semula, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia maupun nanti pahalanya juga nyampe ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana wa anta arhamur rahimin. Anta maulana wa anta akramul akramin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روانا وتلم بها شملنا وتشفي بها مرضانا يا الله، وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا يا جامع الناس. اللهم اجمع أمة محمد على نور هدايتك يا جامع الناس. اللهم اجمع أولاد أمة محمد إلى نور هدايتك. اللهم استر عوراتنا يا الله وآمن روعاتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، بحق اسمك العظيم الأعظم وبمعاكد العز من عرشك ومن ظهر رحمة من كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا يا الله منه ما نسينا. اللهم ذكرنا يا الله منه ما نسينا يا الله، وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور رحمتك وبنور هدايتك وبنور معرفتك وبنور عزتك يا الله، كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا يا الله بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن، وبارك لنا يا الله في حياتنا يا الله، وبارك لنا في حياتنا يا الله بقراءة القرآن، بوسيلة القرآن من كل حرف ومن كل آية ومن كل سورة من كتاب الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ذي السلطان الأديم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة عنك الحسن والحسين من أنفس الحكائين القدرة والناظرين عين الجن والإنس والشياطين، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. مستجاب لقمان الحكيم مستجاب القرآن العظيم، وورث سليمان بن داود عليه السلام الودود الأرش المجيد. طول أمورنا يا الله وصحي أجسادنا يا الله، واقض حاجاتنا وأكثر أموالنا وأولادنا وحببنا للناس أجمعين، وتباعد الأداوة كل من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Khususan ya Allah ila Ibu Nani.
Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Min kulli bala'in وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu jemaah Khatmil Quran Konita Muslimah Community. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.